Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang. Gila, ini luar biasa banget ini. 8 Oktober ini, itu para pinjol ya, puluhan pinjol itu memaksa debt collector-nya seakan-akan ini turun semua ke lapangan, tapi mengunjungi kantor tempat orang bekerja gitu. Di mana nasabah dia bekerja, ke sana dia perginya gitu. Ada beberapa pinjol yang sengaja meminta debt collector-nya kayaknya untuk mendatangi hal itu. Padahal kan sudah ada aturan dari OJK, sudah ada POJK-nya bahwa hal itu dilarang, itu tidak diperbolehkan. Tapi entah kenapa ini malah makin banyak orang-orang juga melaporkan, Bang, ini sebenarnya diperbolehkan nggak sih, Bang, untuk mengunjungi ke lapangan, untuk datang ke kantor, bukan ke alamat domisili sesuai dengan KTP saya. Oke, saya akan bahas buat teman-teman semuanya, terutama yang mengalami telat bayar di belasan pinjol legal ini. Anda boleh simak ini baik-baik sebagai argumen Anda dengan para debt collector, atau Anda biar tahu bagaimana caranya menghadapi debt collector kalau mereka sudah datang ke perusahaan Anda. Ya, ini bukan soal via telepon ya, karena ada beberapa pinjol yang mana mereka itu bekerja sama juga, dan mereka adalah produk-produk dari bank-bank swasta, bank konvensional swasta gitu loh. Dan ada juga mereka dari paylater dan multi finance. Dan saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya, biar tidak ada kekacauan dalam pemikiran Anda untuk menghadapi ini semuanya. Ya, tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya yang baru ketemu dengan channel Solusi Hutang, jangan lupa untuk disupport juga, untuk di like, di share juga channel ini supaya channel ini makin berkembang, dan pastinya Medi Broni makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Nah, ini buat teman-teman semuanya ya, yang mana Anda mungkin dikunjungi oleh debt collector sampai ke perusahaan Anda atau di tempat tongkrongan Anda, mana tahu ya kan, karena mereka menelpon dan habis itu atau dia ketemu dengan Anda di jalan dan segala macam. Ini Anda harus pahami dulu aturan terbaru penagihan kredit yang wajib kamu ketahui. Ini teman-teman sebagai debitur wajib untuk mengetahui, tapi kalau OJK kayaknya nggak mewajibkan debt collector mengetahui ini, karena dia tahu ya kan, karena OJK itu tahu debt collector, pelaku usaha jasa keuangan atau pinjol sendiri, kalaupun mereka tahu dengan aturan OJK ya tetap aja itu akan melanggar. Tapi teman-temanlah diminta untuk wajib mengetahui tentang aturan ini. Oke. OJK telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023 mengganti POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan. Salah satu ketentuan diatur dalam POJK ini mengenai mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan. Aturan terbaru penagihan kredit yang paling pertama, ini yang paling pertama ya buat teman-teman semuanya, tidak menggunakan cara ancaman kekerasan atau tindakan yang sifatnya mempermalukan konsumen. Contoh, menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. Ya, ini kalau dia menelpon yang Anda sebut dengan keluar kontak darurat. Bang, boleh nggak pinjol menghubungi di luar dari kontak darurat? Tidak boleh. Itu menyebarluaskan informasi tentang kewajiban konsumen di luar dari si konsumennya. Itu tidak boleh. Apalagi teman-teman yang sering menerima telepon dari debt collector ke perusahaan Anda. Terkadang tidak Anda yang mengangkat, ada rekan kerja Anda, dan mereka minta, tolong sampaikan kepada si A, si B, si ini, tolong bayar hutangnya di aplikasi ini. Ya, atau tolong bayar hutangnya. Kalau dia sebut hanya tolong bayar hutangnya kan nggak menjelaskan nama aplikasi. Tapi kalau dia menyebutkan nama aplikasi, itu tidak boleh. Ya, jadi teman-teman harus paham itu tentang POJK ini gitu loh. Tidak menggunakan cara ancaman kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Dah, jadi kalau dia menghubungi Anda ke perusahaan, ke kontak darurat, di luar dari kontak darurat, itu mempermalukan. Itu tidak boleh. Anda catat nama aplikasinya, jangan bayar lagi. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya, catat nama aplikasinya, jangan bayar lagi. Yang kedua adalah tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal.
ketika dia bertemu malah mengancam-ngancam atau sampai mendorong-dorong, terjadi bentrokan fisik dan segala macam, itu tidak boleh. Atau melakukan pengancaman via WhatsApp dengan mengancam keselamatan Anda, itu juga tidak boleh. Ya, jadi kalau ada dia bilang, "Oh, nanti kami culik, kami kroyok, ini segala macam," itu tidak boleh. Ya, pahami itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai Anda ketakutan, "Bang, ini kenapa, Bang? Dia ngancam saya, mau cegat saya di jalan, mau stop saya di jalan, mau ngambil barang-barang saya yang ada dan segala." Itu tidak boleh. Ya, dilarang menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Ya, menekan secara langsung ataupun melalui chat WhatsApp ataupun telepon, ya. Habis itu tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Nah, sudah jelas, tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Jadi kalau Anda konsumennya, Anda debiturnya, Anda orang yang galbay, tidak boleh debt collector atau pinjol itu menagih di luar daripada diri Anda. Udah. Jadi teman-teman itu harus paham sebenarnya mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Kalau dia menagih kontak darurat, tidak boleh. Dia menagih ke kondar, tidak boleh. Menagih ke perusahaan, tidak boleh. Karena ada aturan. Tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Jadi dia itu cuma boleh menagih diri Anda. Terus banyak, Bang, praktek di lapangan menyimpang. Justru itulah yang saya sampaikan. Catatlah nama aplikasinya, hentikanlah pembayarannya. Kalau teman-teman tidak catat nama aplikasinya, ya gimana caranya kita menghentikan pembayaran? Kita tidak tahu ini aplikasi mana. Ya, dari sinilah teman-teman harus paham mana aplikasi yang menagih Anda di luar dari diri Anda tadi. Anda harus catat. Misalnya ada nih teman-teman Anda menyampaikan, "Weh, ini ada yang nagih nih. Aplikasi apa?" Misalnya disampaikan, "Aplikasi B nih." Oke, catat nama aplikasinya. Seumur hidup jangan bayar lagi. Simpan bukti, minta sama teman Anda yang ditagih tadi. Ya. Habis itu lagi, tidak menagih secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Nah, ini spam telepon, spam chat, spam email, tidak boleh. Tidak boleh menagih secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Ini bisa dia menagih dari pagi sampai malam. Ya, dia berhenti menagihnya kalau handphone sudah mati, sudah habis baterainya, itu tidak boleh. Anda catat itu nama aplikasinya. Apa nama aplikasi yang melakukan penagihan itu, kapan perlu ketika dia nelpon tuh angkat dan rekam telepon dia itu supaya jelas dia menyebutkan nama aplikasi dari mana. Karena mengganggu kan, tidak boleh. Ya kan? Karena kita itu telat bayar, kita dibebankan dengan denda. Dan kita melakukan peminjaman, kita telah menyetujui bahwa kita akan dibebankan juga dengan bunga. Kenapa mereka malah menteror kita, malah menghubungi kita terus-menerus tanpa ada henti? Berarti kan mereka sendiri yang tidak taat dengan aturan yang ada. Begitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi nggak ada nih yang menyampaikan, "Bang, ini entah kayak mana, Bang, dari pagi sampai sore saya sampai stres, Bang. Bahkan saya sampai install aplikasi untuk pemblokir panggilan tidak dikenal. Habis itu mereka masuk lagi tuh, Bang, spam chat segala macam. Habis itu masuk lagi spam email. Tandain nama aplikasinya, hentikan pembayaran." Ya, kayak gitu caranya gitu loh. Salah nggak kita, Bang? Ini udah ada aturannya. Dilarang. Ya kan? Kenapa mereka tidak mengikuti aturan itu? Ya nggak sih? Oke, habis itu lagi penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Nah, ini buat teman-teman tadi yang sesuai dengan judul video kita ini, yang mana pinjol itu memerintahkan debt collector sampai ke perusahaan kita. Sementara ada aturan penagihan hanya dibolehkan itu di tempat alamat domisili konsumen. Di mana domisili Anda sesuai dengan data yang ada. Tidak ada ceritanya mereka menagih di tempat tongkrongan, tidak ada ceritanya mereka menagih di perusahaan, tidak ada ceritanya mereka menagih di jalan. Ini teman-teman harus tahu. Kalau ada nanti Anda temukan dari pinjol-pinjol legal yang selalu berkunjung ke perusahaan tempat Anda bekerja, tolong catat nama aplikasinya dan rekam siapa itu debt collectornya. Kan ketika Anda berkomunikasi dengan mereka itu kan Anda akan bertanya itu, ID card-nya mana, surat kuasanya mana, sertifikat profesi di bidang penagihannya mana. Ya kan? Nanti Anda catat dia dari aplikasi mana. Dan dia tahu nggak aturan yang sudah dikeluarkan OJK sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023. Kalau belum, Anda tunjukkan video ini. Ya, dan catat itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, "Bang, ini kok dia datang ke kantor, Bang? Untung ada security, untung ada ini dan segala macam." Bukan, kita perlu itu mereka dari aplikasi mana.
Biar kita jelas untuk menyampaikan bahwa oke, saya nggak akan bayar lagi karena Anda tidak taat dan tidak patuh dengan aturan yang ada. Kita tinggal menyampaikan seperti itu. Ya, ini ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Tidak ada ceritanya hari Minggu. Di luar hari libur nasional dari pukul 8 sampai jam 8 malam. Jadi jam 8 pagi dia udah boleh menagih sampai jam 8 malam. Nggak ada ceritanya chat itu masih masuk jam 9, masih masuk jam 10. Catat itu semua nama aplikasinya. Teman-teman harus memahami hal ini. Karena OJK meminta Anda wajib tahu soal penagihan kredit terbaru. Ya kan? Teman-teman harus tahu hal-hal seperti ini. Jangan mau kita diperbodoh. Ya kan? Ini dia nagih jam 11 malam, jam 12 malam. Jangan Anda hiraukan itu. Kapan perlu Anda tanya, Anda dari mana? Anda aplikasi apa? Gitu loh. Catat semuanya. Dan habis itu yang terakhir adalah untuk penagihan di luar tempat domisili konsumen dan pada waktu yang diatur di atas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu. Nah, ini yang paling terpenting untuk teman-teman argumenkan dengan debt collector. Kalaupun dia ingin ketemu Anda di perusahaan atau di kantor, harus terjadi dulu kesepakatan dengan diri Anda. Dia minta izin dulu sama Anda menyetujui. Nyetujui kapan? Di jam-jam istirahat, misalnya di luar dari perusahaan atau di depan kantor, di kantin dan segala macam. Boleh kalau terjadi kesepakatan antara Anda dan debt collectornya. Jadi jangan hanya kesepakatan sepihak. Debt collector tiba-tiba datang, tiba-tiba mempermalukan, semua konsep ini akan dilakukan. Padahal hal ini dilarang. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan ada yang ketakutan, please. Jangan sampai ada yang cemas, ada yang terlalu khawatir juga. Ada yang, wah bang, ini gimana nih bang, ini gimana nih bang. Jangan sampai ya kayak gitu ya buat teman-teman semuanya. Insya Allah akan baik-baik saja. Kunjungan debt collector pun bukan soal hal yang menakutkan, asalkan teman-teman semuanya masih mengecek kelengkapan mereka. Persyaratan-persyaratan wajib yang harus mereka tunjukkan ketika mereka melakukan penagihan terhadap konsumennya. Kalau mereka tidak menunjukkan persyaratan-persyaratan wajib tadi, seperti IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi bidang penagihan, Anda nggak usah berbicara dengan mereka juga nggak apa-apa. Karena itu adalah permintaan dan itu adalah sesuai dengan POJK yang ada dan itu wajib kata OJK. Ya, nanti teman-teman bisa memahami juga hal ini. Syarat wajibnya untuk debt collector yang berkunjung ke rumah supaya teman-teman jangan diperbodoh dan jangan terlalu khawatir lagi dengan debt collector yang datang ke kantor menagih di luar dari si konsumen. Tinggal PR kita adalah mencatat nama aplikasinya, habis itu menghentikan pembayaran. Udah selesai sampai di sana. Ya, jadi jangan ada yang khawatir, jangan sampai gara-gara hal ini Anda tidak memahami hal ini, malah terjadi gali lubang tutup lubang. Malah Anda didorong untuk mencari talangan-talangan dana. Yang ada adalah hutang pinjol bertambah, hutang dunia nyata pun juga akan banyak ya. Berdamailah dengan pikiran, insya Allah semuanya akan berlalu. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.